Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita tentunya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang mubarakah ini, yang penuh berkah di dalamnya. Berkumpul seperti sekarang ini ini merupakan perkara yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Kemudian yatluna kitaballah, kemudian di dalamnya mereka membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tapi juga mengkaji Al-Qur'an, mempelajarinya. Jadi kalau kaum itu berkumpul dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an, kemudian dia mengkaji Al-Qur'an, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Maka pada mereka itu akan turun ketenangan. Turun ketenangan. Ketenangan, ketentraman pada jiwa. Itu adalah akibat yang baik bagi mereka yang berkumpul di dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah ilmu yang sangat mulia. Seperti yang akan kita bahas nanti ini, pembahasan tentang tafsir Al-Quran dari juz Ammah. Juz Ammah. Karena itu ayat-ayat yang sering kita baca dalam sholat kita sehari-hari. Jadi ketika mereka mempelajari, mengkaji Al-Quran, maka akan turun ketenangan pada mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa siapa dari kaum muslimin yang ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, maka hendaknya dia datang ke masjid. Dia akan dapatkan ketenangan itu. Kemudian juga wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu bentuknya banyak. Banyak. Termasuk di dalamnya ketika berkumpul membaca Al-Qur'an, mengkajinya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah di dalam syariat kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahkan itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Karena itu sumber pijakan kita sebagai seorang muslim, yang harusnya seorang muslim itu mengetahuinya, mempelajarinya, sehingga mereka bisa mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Itu jalannya untuk mengamalkan Al-Quran, maka hendaknya juga kita memahami maknanya. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala juga ketika kita memahami Al-Quran, apa yang kita baca, maka itu juga akan semakin menambah kekhusyuan seorang hamba ketika dia sholat. Itu salah satu di antara sebab
Dari khusyuknya seseorang ketika dia sholat, dia pahami apa yang dia baca. Apa yang dia baca. Semua itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika yang hadir itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas keimanan. Berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu juga merupakan rahmat. Dan banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang duduk, apalagi sambil menunggu waktu sholat Isya, itu dianggap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap seperti orang yang sholat. Keutamaan yang sangat besar. Kemudian wahafathumul malaikah. Bagi orang yang berkumpul itu juga membaca Al-Qur'an, kemudian mengkajinya, itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi malaikat itu ketika dia turun, tidak ada yang dia bawa kecuali hanya kebaikan saja. Kecuali hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dia bawa turun. Sama ketika malam Lailatul Qadar itu, kan turun malaikat di situ. Malam itu. Apa yang dia bawa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah doanya para malaikat terhadap orang-orang yang pada malam itu. Begitu pula di masa kita seperti sekarang ini, turun malaikat yang dibawa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah mungkin kita akan mendapatkan doanya para malaikat. Dan para malaikat itu doanya sepantasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat adalah hamba Allah Subhanahu, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus melakukan ketaatan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang berkumpul seperti sekarang ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka, orang-orang yang hadir itu fi man indah. Disebut namanya di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para malaikat. Itu mereka disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan yang sangat besar. Ini sangat berkaitan dengan apa yang kita akan baca. Kemudian kita akan kaji bersama, yaitu membahas tentang tafsir dari juz amma dari Al-Qur'an, dari juz 30 dari Al-Qur'an. Dan juga Al-Qur'an itu memang bukan hanya sekedar dari keutamaan yang begitu banyak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, yang membaca Al-Qur'an. Yang membaca Al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mendirikan salat. Kemudian menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Menunjukkan bahwa bolehnya menginfakkan sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi maupun terang-terangan. Sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya di dalamnya. Tidak ada kerugian di dalamnya. Orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka, orang yang membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mendirikan salat, itu perdagangan namanya. Memperdagangkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nanti akan menggantinya. Dia menjual dirinya, dia menjual perbuatannya, amalannya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan membelinya dan menggantinya lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Tidak ada ruginya. Tidak akan pernah ada rugi. Menginfakkan sebagian harta yang dimiliki, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi harta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin."
Tidak akan pernah berkurang harta itu ketika disedekahkan, diinfakkan. Bahkan mungkin bisa jadi akan bertambah lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan. Liyuwaffiyahum ujurahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahalanya pada hari kiamat nanti. Wa yazidahum min fadli, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi min fadli, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Min fadli adalah ketika dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besarnya. Melebihi kenikmatan ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Kenikmatan ketika seorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Wajah-wajah mereka pada hari kiamat kaum mukminin, orang-orang yang beriman, berseri-seri pada waktu itu. Ila rabbiha nadira, kepada Rabbnya nadira. Nadira artinya dia melihat dengan saksama. Ini keutamaan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan tadi yatluna kitaballah. Ia akan mendapatkan keutamaan itu, yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bentuknya ada dua. Yang pertama dia membaca secara lafadznya. Lafadznya dia baca. Itu masuk di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah dia membaca Al-Qur'an termasuk ketika dia mengkaji, mempelajari Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an sehingga dia bisa mengambil istinbat hukum darinya. Dia tahu hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan inilah tujuan utamanya diturunkannya Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar untuk dibaca. Tetapi yang paling utamanya adalah Al-Qur'an itu diturunkan untuk dipelajari, ditadabburi, dipahami apa isinya. Tujuannya apa? Untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dijadikan perhiasan di rumah saja. Itu membaca Al-Quran. Itu dua jenis. Dan orang yang mempelajari Al-Quran, kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang terbaiknya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, maka jadilah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Itulah dalam kehidupan kita. Artinya belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Jadi jangan ketika seorang sudah mengajar, dia tidak mau belajar lagi, tidak. Karena ilmu di dalam syariat kita itu tidak ada batasannya, sangat luas. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa walaupun seluruh umur yang dimiliki oleh manusia peruntukan untuk mempelajari syariat Islam, tidak akan pernah selesai sampai habis umurnya. Begitu luasnya ilmu itu. Tapi ilmu itu kan ada yang rinci, ada yang terlalu rinci. Yang rinciannya itu tidak semua orang bisa masuk di situ. Tidak semua. Jadi ada ilmu-ilmu yang pokoknya, yang paling pentingnya, kemudian pentingnya itulah yang mungkin harusnya kita ketahui. Kita pelajari. Jangan pelajari. Kemudian juga banyak yang disebutkan juga keutamaan Al-Quran. Al-Quran juga akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tadi dua maknanya. Mungkin bisa membaca secara lafadznya, mungkin membaca dengan mengkaji, mentadabburi Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an li ashabihi. Sebagai pemberi syafaat. Dia akan memberikan syafaat kepada ashabul Quran. Ashabul Quran adalah orang yang membaca Al-Quran. Membaca secara harfiah lafadznya dan membaca dengan mempelajari Al-Quran. Dan semua orang butuh pada hari kiamat syafaat itu. Tidak ada yang tidak butuh. Tidak ada yang tidak butuh. Oleh karena itulah semua manusia pada hari kiamat nanti semua akan menyesali dirinya. Semua akan menyesali. Orang yang baiknya, orang yang jeleknya lebih-lebih. Orang yang fajirnya lebih-lebih menyesal.
Orang yang fajirnya selalu melakukan dosa maksiat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, penyesalannya penyesalan yang tercela. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kebaikan. Tapi penyesalan yang terpuji adalah mereka orang-orang yang melakukan kebaikan ketika di dunia. Dia sesali dirinya. Kenapa dia menyesali dirinya? Karena dia merasa dirinya, kenapa dia tidak banyak melakukan kebaikan lagi? Itu penyesalan mereka. Dan itu terpuji, bukan tercela. Itu keadaan manusia. Jadi dia butuh kepada syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi sebenarnya keutamaan dari Al-Quran. Keutamaan dari Al-Quran. Baik, pada kesempatan ini pembahasan kita adalah saya memakai kitab dari Tafsir Al-Quranul Karim Juz Amma karya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia boleh membahas khusus tentang Juz Amma ini mungkin karena keumuman dari kaum muslimin, mereka kebanyakannya lebih banyak membaca ayat ini ketika mereka salat. Sehingga ketika mereka memahami makna kandungan dari ayat-ayat yang dibaca itu akan semakin khusyuk. Kalau dia semakin khusyuk berarti semakin sempurna pahala yang dia dapatkan. Semakin sempurna pahala salat yang dia dapatkan. Maka oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang salat itu di antara mereka ada yang hanya didapatkan 1/10-nya saja dari sholatnya. Itu disebutkan lagi 1/10, 1/9, 1/8, sampai 1/2. Artinya manusia ketika dia sholat itu bertingkat-tingkat. Jadi semakin sempurna sholatnya, semakin sempurna dia melakukan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, kemudian juga kehusuannya, hadirnya hatinya dia ketika dia sholat, berarti semakin sempurna pahala sholat yang akan dia dapatkan. Pahala sholat yang akan dia dapatkan. Baik, di dalam pembahasan ini dibahas tentang tafsir dari Juz Amma. Kemudian beliau sebelum memulai membahas tentang tafsir Juz Amma yang dimulai dari surah An-Naba nanti, jadi beliau memulai pembahasan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat. Jadi orang yang salat dia harus baca dari surah Al-Fatihah. Kalau dia tidak membacanya sengaja atau tidak sengaja, batal salatnya. Karena itu rukun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Makanya itu adalah rukun. Makanya mungkin itu diantara salah satu alasan kenapa beliau memulai dengan surah Al-Fatihah sebelum pembahasan surah-surah yang lainnya dari Juz 30. Baik. Jadi beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada para raja pada waktu itu ketika dia mengajak untuk masuk Islam, itu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu juga untuk meminta mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika seseorang memulai apa yang dia tulis atau apa yang akan dia lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tentunya mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dilakukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Fatihah dia dinamakan dengan Al-Fatihah. Jadi itu berasal, kalau dari sisi bahasa Arab, berasal dari kata Fatahah. Fatahah itu artinya membuka. Daripada Al-Fatihah berarti pembuka. Pembuka. Dikatakan di Al-Fatihah karena dia dengan nyala Al-Quran itu dibuka.
dimulai. Jadi Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Makanya dia dikatakan Al-Fatihah. Makanya dia berada di awal dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kemudian juga di dalam surah Al-Fatihah juga sebagian ulama menyebutkan bahwa di dalamnya tercakup secara umum makna-makna Al-Quran. Di dalamnya terdapat kandungan pembahasan tentang tauhid. Ya, akan dibahas nanti. Di dalam surah Al-Fatihah tercakup di dalamnya kandungan tauhid di dalamnya. Kemudian di dalamnya juga tercakup hukum-hukum secara umum, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi secara umum ada hukum di dalamnya. Begitu pula juga di dalam surah Al-Fatihah terdapat al-jaza, penyebutan tentang balasan. Balasan bagi mereka yang melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga di dalam surah Al-Fatihah disebutkan jalannya Bani Adam. Jalan Bani Adam, jalan yang harusnya dilalui, yang harus diikuti. Itu disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga surah Al-Fatihah itu juga dikatakan dengan Ummul Quran. Ummu artinya ibu. Sering kita dengar ummi, ibuku. Kalau dikatakan Ummul Quran berarti ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya itu tadi tercakup di dalamnya secara umum kandungan Al-Quran itu terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ada tauhidnya, ada hukumnya, ada balasannya, ada jalannya, thariqahnya, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya nabinya, rasulnya. Makanya dikatakan Kenapa? Karena dikatakan itu karena tempat kembalinya segala sesuatu itu dikatakan ibu. Ibu. Makanya anak-anak yang lahir itu berasal dari ibunya, lahir dari ibu, dari perut ibunya. Kemudian juga surah ini, surah Al-Fatihah, itu memiliki perbedaan, pembeda di antara dengan surah-surah yang lainnya. Di antara perbedaan surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya, yang pertama bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun. Ini sebagaimana yang saya sebutkan, adalah ruknun fi salawati allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Bahwa Al-Fatihah adalah merupakan rukun di dalam salat. Di dalam salat. Jadi rukun, jadi yang namanya rukun adalah ketika dia tidak lakukan sengaja atau tidak sengaja batal salatnya. Itu rukun namanya. Jadi adalah rukun dari rukun salat. Yang mana salat adalah merupakan rukun Islam paling utama yang kedua, kewajiban terbesar kedua setelah syahadatain. Itu salat. Maka beliau juga menyebutkan bahwa di antara yang membedakan, yang menunjukkan bahwa rukunnya, pentingnya surah Al-Fatihah adalah bahwa tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Kemudian juga Al-Fatihah dia adalah juga merupakan bisa dijadikan sebagai ruqyah. Bisa jadikan. Jadi ketika ada orang meruqyah saudaranya, maka dia membaca surah Al-Fatihah. Begitu pula dengan kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadakan perjalanan itu. Di tengah perjalanan dia dapati pemimpin dari kaum itu disengat oleh binatang. Maka sahabat itu meruqyah dengan surah Al-Fatihah dibaca. Surah Al-Fatihah dibaca. Surah Al-Fatihah dibaca akhirnya sembuh. Hilang. Disembuhkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah ruqyah, bisa dijadikan untuk meruqyah. Meruqyah. Hanya tentunya dalam pembahasan ruqyah itu kan ada pembahasan tersendiri. Jadi ruqyah itu mungkin bisa tidak sembuh,
Ya penyebabnya mungkin dari dua sisi. Kalau bukan orang yang diruqyah, mungkin orang yang meruqyah. Itu harus dilihat dari sisi itu. Makanya Imam Ahmad ketika ada orang yang datang kepadanya, ada orang yang kemasukan jin, Imam Ahmad tidak datang. Dia hanya katakan, bawa sandalku ini, kasih lihat ini. Kalau dia tidak keluar, saya akan datang. Dibawa sandalnya, baru dilihat sandalnya Imam Ahmad, sudah lari terbirit-birit itu jinnya. Menunjukkan bahwa tergantung kepada keimanan orang yang meruqyah dan siapa yang diruqyah. Itu harus dilihat dari situ juga. Jadi tidak semua orang ya, mungkin semua orang bisa meruqyah, tapi apakah bisa sembuh atau tidaknya? Dilihat dari sisi itu. Baik, Al-Fatihah ayat ruqyah, surah yang bisa dipakai untuk meruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tidakkah kalian mengetahui bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Adalah ruqyah. Baik. Kemudian juga beliau juga membahasnya bahwa sebagian dari masa kita sekarang ini, pada hari ini ada orang mereka ketika mengadakan sesuatu, doa apa-apa dan sebagainya, sering kita dengar ya, sering dikatakan Al-Fatihah supaya berdoa bersama. Mereka menutup doa itu dengan Al-Fatihah. Apakah itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini harus kita ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini dari surah Fatihah. Tapi secara umum bahwa perkara ibadah itu adalah sesuatu yang tauqifiyah. Artinya ibadah itu perkara yang sudah tetap, tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang harusnya kita lakukan. Itu yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Karena agama ini juga sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah sempurnakan agama kalian itu. Telah sempurna agama kalian. Tidak perlu lagi ditambah. Tidak perlu lagi ditambah. Baik. Itu surah Al-Fatihah. Kemudian juga dari pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Fatihah sebelum surah Al-Fatihah kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada. Ini secara umum sebenarnya bahwa di sini disebutkan kenapa harusnya kita ditulis atau mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di antara faedahnya disebutkan ada Syekh Ibnu Utsaimin adalah tabarruk bitakdim bismillah, adalah untuk bertabarruk kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta berkah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Boleh saja. Kenapa? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna, yang paling baiknya. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama itu. Allah sendiri membolehkan. Dan nama itu adalah bukan makhluk. Adalah bukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia membolehkan. Jadi makanya dikatakan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan minta tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ismullah di situ. Isim itu nama Allah ketika dia bergandengan dengan isim ma'rifah yang memakai alif lam, ismullah, bismillah, menunjukkan bahwa nama di situ walaupun bentuknya tunggal, kalau dari sisi bahasa ismun itu satu. Tapi itu menunjukkan bahwa seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh meminta dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Juga bentuk dari ini disebutkan bahwa kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillah kalau dari sisi bahasa sebenarnya adalah jar majrur. Beliau mengatakan bahwa
Bismillahirrahmanirrahim harusnya itu di belakang kata kerjanya. Apa yang disesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh orang. Misalnya dia mau makan, dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan makan. Itu dibelakangkan. Dibelakangkan, kemudian dikedepankan nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia betul-betul semata-mata hanya dia betul-betul makan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia menulis Bismillahirrahmanirrahim, aktub misalnya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menulis. Berarti dia menulisnya betul-betul hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari apa yang dia lakukan. Jadi seluruh amalan apapun yang dilakukan, diakhirkan itu diantara makna tujuannya. Di antara tujuannya adalah untuk meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dari Rabbul Alamin. Nama dari Tuhan seluruh alam semesta. Yang lainnya tidak boleh dia bernama dengan nama Allah. Tidak boleh dia bernama dengan nama Allah. Karena itu asal dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Rabb alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya Ar-Rahmanir Rahim itu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala mengikut kepada Allah. Mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nama Allah Subhanahu wa taala banyak, tetapi zatnya hanya satu. Jadi Allah, sifat nama-nama yang lain itu mengikut kepada Allah. Dari yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 99 nama itu, seluruhnya adalah mengikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi zatnya hanya satu saja. Ya sama dengan manusia. Manusia kan ada satu orang memiliki beberapa sifat, tapi dia sendiri jasadnya hanya satu saja. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ar-Rahman, makna Rahman ini secara singkat, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah. Itu memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmat yang sangat luas. Jadi makanya dikatakan Ar-Rahman memiliki rahmat yang sangat luas. Kenapa dikatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala luas? Jadi rahmat itu mencakup untuk seluruh makhluknya, tanpa kecuali. Mau dia orang beriman, mau dia orang yang kafir, mau dia orang ateis, mau dia orang apa, seluruhnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki, dapat nafkah, semuanya dapat. Jangankan manusia, hewan, binatang pun dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang kecil, binatang yang melata pun semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, juga memiliki sifat, bukan hanya sekedar nama, tapi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya dia pemilik rahmat yang luas, diberikan kepada siapa saja, seluruh makhluknya diberikan. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang misalnya memiliki nama misalnya misalnya nama mendengar, misalnya dia nama mendengar. Jadi kalau dia tuli, kalau ada orang tuli berarti dia hanya memiliki nama mendengar saja, tetapi sifatnya mendengar tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi dia memiliki nama, pasti dia memiliki sifat di situ. Memiliki sifat. Jadi dikatakan Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas, bukan hanya sekedar nama, tapi itu dibuktikan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmat kepada seluruhnya tanpa kecuali. Itu Ar-Rahman secara singkat. Ya, kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang. Orang mengatakan biasa penyayang. Tapi di antara maknanya adalah al-muwassilu li rahmati man yasha min ibadi. Dia memberikan rahmat kepada orang yang dikehendaki dari hambanya. Berarti Ar-Rahim itu adalah nama Ar-Rahim, dan sifat dia, sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dia memberikan rahmat ini kepada orang yang dikehendaki, dan ini tidak semua orang diberikan. Tidak semua. Maka sebagian para ulama menyebutkan bahwa Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Rahmat keimanan
itu hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diberikan. Apakah semua orang beriman? Tidak. Di masa kita sekarang apakah semua orang beriman? Tidak. Bahkan mungkin kebanyakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wala tuti aktsara man fil ardi. Jangan kalian ikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak beriman. Tidak beriman. Itu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat. Bahwa Ar-Rahim itu sebagian ulama menyebutkan bahwa itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Diberikan rahmat keimanan, keislaman, diberikan rahmat dia mengetahui syariat Islam, semua itu rahmat diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Tidak semua orang diberikan seperti itu. Tidak semua orang. Maka oleh karena itulah harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat keimanan, rahmat keislaman, rahmat untuk mengetahui yang lebih rinci lagi, mengetahui hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum syariat, itu lebih khusus lagi. Apalagi kalau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui pendalilan itu lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Dan semua itu adalah maksud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Baik. Habis waktu. Masih ada sedikit. Baik. Pembahasan berikutnya, setelah pembahasan secara singkat Bismillahirrahmanirrahim, permasalahan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah itu masuk ayat atau tidak? Ayat Al-Quran atau bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjadi khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dari ayat dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah. Maka oleh karena itulah dia dijaharkan pada sholat jahriyah. Ini sebagian pendapat mengatakan bahwa makanya dia dijaharkan, dibaca dengan suara yang keras ketika sholat jahriyah. Mereka menganggap bahwa, mereka juga berpendapat bahwa Al-Fatihah, sholatnya itu tidak sah ketika dia tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah, karena dia bagian daripada surah Al-Fatihah. Sebagian juga mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu bukan, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari surah Al-Fatihah. Bukan dari surah Al-Fatihah. Akan tetapi dia adalah ayat yang tersendiri. Tidak masuk dari surah Al-Fatihah. Mustaqillah, dia ayat yang tersendiri dari Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuatnya. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah. Pendalilan mereka yang paling jelasnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW katakan, qala Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi salat itu membagi dua. Baini antara saya dan antara hambaku. Ada bahagian saya, ada bagian dari hambaku, dibagi menjadi dua. Maka kemudian fa idza qala, maka jika hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani abdi. Jika hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Berarti kan satu ayat. Kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Berarti dua. Kemudian fa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, berarti ini kan ayat ketiga. Maliki yaumiddin, maka qala Allah Ta'ala majjadani abdi.
Berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hambaku telah memujiku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah taala hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inilah antara saya dan antara hambaku. Nisfain, menjadi dua bagian. Menunjukkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ayat yang keempat. 1 2 3 tadi itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Berarti yang keempat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdasarkan dari ayat hadis ini. Dari hadis ini. Kemudian setelah itu, wa idza qala, apabila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, qala Allah taala hadza li abdi. Jadi tadi 3 ayat pertama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk hambanya, makanya ketika hamba itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk hambaku. Berarti itu kan ayat yang ke-5. Yang ke-5. Wali abadi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi ayat yang ke-6 adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ke-6. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Walaupun di dalam mungkin mushaf dianggap itu satu ayat, tetapi sebagian pendalilan di kalangan para ulama bahwa ayat Al-Quran itu kalau biasanya pendek-pendek itu bersama dengan ayat yang pendek. Tidak mungkin dia ada pendek, ada panjang. Itu ayat Al-Quran modelnya seperti itu. Makanya dibagi menjadi 2 seperti itu. Itu pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Baik, saya kira cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.